ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami menghadirkan pengobatan terhadap gangguan gaib yang menimpa Yuni beserta adik-adiknya. Gangguan gaib yang dialami mereka bermula di sebuah malam. Pas tiba-tiba lepas maghrib langsung kayak seperti apa, kayak ada cahaya gitu di atas rumah, kayak kata orang tuh teluh gitu, kiriman. Tiba-tiba semua itu langsung berubah. Saudara-saudara tuh sesak gitu di dalam rumah, tiba-tiba bau amis, bau darah, bau bangkai, bau kemenyan itu paling kuat itu. Akhirnya semua itu lemas. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Setelah mengetahui gangguan gaib yang mereka alami, Ustadz mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Sekejap, Rin tersengat aura gaib. Rupanya tak hanya Rin saja, Yuni pun sudah dikontrol energi gaib. Pernah saya juga hamil 4 bulan, tiba-tiba hilang. Saya sering emosian, saya sering pingsan, kerasukan, ngamuk-ngamuk. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Emosinya sudah tidak dapat ia kontrol. Suara lantangnya pun keluar. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Melihat reaksi pasiennya seperti itu, membuat Ustadz Zunaidi penasaran. Makhluk gaib jenis apa yang merasuki tubuh Yuni? Ustadz pun mencoba berkomunikasi dengannya. Apa kepentingan kamu menghalang-halangi orang punya keturunan? Aku tidak menyukainya. Ya, apa kesalahannya? Karena dia sering menginginkan aku keluar dari tubuhnya. Aku adalah dari leluhurnya. Dia tidak mau mengakuinya. Katanya itu salah. Punya agama nggak kamu? Tidak. Oh, gitu. Jin itu tidak mau menyerah. Ia pun berusaha menafikan semua nasihat Ustadz. Dengarkan. Dia harus mengikutiku. Kadang malam dia sering diganggu kesurupan lah. Tiba-tiba tahu-tahu dia pingsan gitu. Terus setelah itu saya bacakan doa ayat suci supaya dia bisa sadar di situ kan. Tapi di situ istri saya ini tetap dia yang merasuki di badan dia itu makin dibaca makin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah la wala quwata illa billah. Allahu akbar. Yuni kini lemas. Yuni sambil zikir dalam hati. Ustadz pun meminta dirinya untuk menarik sendiri semua pengaruh energi buruk dari dalam badannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terus, dorong terus. Sampai habis, tarik. Kini Yuni pun telah sadar. Kan hilang dia. Yuni ini mengalami gangguan jin sudah cukup lama. Ya, dia mencari kesembuhan, mendatangi berbagai macam tempat, banyak dukun-dukun juga dia datangi demi untuk bisa sembuh atau bisa terlepas dari cengkraman gangguan jin. Tapi bukannya gangguan jin itu hilang, malah gangguannya semakin menguat. Bismillahirrahmanirrahim. Keesokan harinya kami kembali melanjutkan terapi ruqyah kepada kakak beradik yang tinggal di daerah Kuburaya, Kalimantan Barat ini. Maliki yaumiddin. Tidak hanya Yuni dan Rin saja, rupanya Ira juga turut serta. Seperti terapi yang kemarin, Rin lebih dulu beraksi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya nggak pernah mengalami kerasukan, itu suka pingsan-pingsan. Cuma saya kadang merasa suka emosi, nggak kendali, suka lepasin ke anak. Saya juga nggak suka keramaian, sukanya menyendiri sendiri. Tak lama jin di raga Ira mulai bereaksi. Mereka ini bertiga terkena gangguan jin nasab. Ya, kita lihat ketika kakaknya sadar, adiknya bereaksi. Jadi berganti-gantian dari tadi. Dia bilang dari keturunan. Nah, dari keturunan. Saya yang pertama saya enggak tahu keturunan dari mana. Soalnya dari saya kan enggak ada. Punya tanya dengan bapak, punya sebelah nenek bapak lembaran buaya. Itulah saya di. Dari itu saya tanyakan neneknya. Oh, kalau waktu dulu dia bilang memang pernah diikuti buaya itu. Sekarang udah besar, udah enggak ada lagi. Jadi dia keluar. Waktu kemarin tuh yang didapat tuh rupanya masih anak cucu buaya itu. Nah, yang didapat anak saya yang pergi. Lihat buaya itu yang didapat orang mau dibunuh. Tiba-tiba Yuni ikut tersetrum aura magis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Coba, nggak usah nangis. Kalian mau tobat? Hah? Kalian mau tobat bersama-sama? Suruh duduk dekat saudaranya sini kalau tobat. Jadi kalian terkunci, pengen tobat tapi nggak bisa. Apa yang membuat kalian terkunci? Yang membuat saya terperangah adalah kalau menurut dia tidak pernah bisa melihat makhluk gaib. Dia tidak bisa berinteraksi dengan gaib, tidak pernah mimpi buruk, tidak bisa melihat makhluk gaib. Tetapi saat didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tiba-tiba reaksi. Dia terus menangis, berteriak, lalu pingsan. Bangun, menangis, teriak, lalu pingsan, seperti itu. Dan saya tidak menyangkanya adalah dia tidak pernah bersentuhan dengan makhluk gaib, namun karena dia sering mengunci diri di dalam kamar, sering sedih, sering menangis tiba-tiba dan tidak kuat ya berlama-lama di tempat keramaian, itu bisa mengundang hadirnya jin dalam tubuh seseorang. Terkunci. Ternyata jin yang berada dalam jiwa Yuni mencoba mengungkapkan isi hatinya. Hah? Buaya. Semuanya. Jadi buaya itu pimpinan kamu. Dari mana buaya itu? Hah? Dari mana? Kuala Pungkur. Lalu Ustadz mendakwahi jin tersebut. Bahwa telah sampai kebenaran kepada kalian, ya, kebenaran yang datang dari langit, al-haq,
ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, kalamullah. Ayo, bareng-bareng tobat. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah selesai membaca 2 kalimat syahadat, mereka pun lemas tak berdaya. Tidak ada ilah selain Allah, Tuhan selain Allah. Ya Allah, terimalah taubat saudari-saudari kami. Alhamdulillah, mereka sadar secara berbarengan. Sekarang mereka benar-benar terlepas dari tipu daya bangsa jin. Semua penyakit ada obatnya. Jika sesuai antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam, kita tidak mengetahui hakikatnya, tapi ada satu jin yang mengaku bahwa dia adalah pemimpin kaum atau pemimpin dari jin yang mengganggu saudari Yuni ini. Dia menerima kebenaran dakwah yang kita sampaikan, dia mau masuk Islam dan dia keluar dengan memberikan pesan jangan melakukan kesyirikan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa ruqyah bukan hanya sekedar ancaman-ancaman, tetapi juga mendakwahi bangsa jin. Karena bangsa jin ini adalah makhluk mukallaf, makhluk yang dibebankan ibadah di atas pundaknya, sama seperti kita. Dia butuh didakwahi, diingatkan, dan ketika nasihat kebenaran ini sampai kepadanya, kalau dia menerima kebenaran tersebut, dia akan masuk Islam. Sebenarnya gangguan jin ini menguat karena memang Mbak Yuni bersama saudara-saudari ini di hatinya dicekam oleh rasa ketakutan. Hilangkan rasa takut itu dan persembahkan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelas perbaiki ibadahnya. Yang ketiga, tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Insya Allah jin itu lemah. Ya, gangguan syaitan itu lemah. Tidak ada gangguan syaitan yang kuat. Apabila gangguan syaitan menguat, sesungguhnya kita yang sedang lemah. Pemirsa ruqyah, pasien berikutnya yakni Aulianda Kiti Pratiwi atau yang biasa disapa Kiti. Siapa kamu? Bertobat kamu kepada Allah. Ia mengaku kerap merasakan gangguan jin nasab sejak masih balita. Awal mula saya bisa berhubungan dengan dunia gaib ini sudah dari kecil. Awal mula saya memang sudah sering berteman dengan makhluk-makhluk gaib. Saya merasa tidak dapat membedakan gitu, di mana gaib, di mana bukan, karena memang karena mungkin sudah keseringan melihat, jadi udah sering sama-sama gitu bergaul, bermain sama-sama. Saya tuh dari hamil anak pertama tuh menghamilkan Kiti itu tembus pandang, bisa lihat barang-barang gaib, kadang menyerupai seperti suami saya sendiri. Jadi saya bisa mendengar suara-suara gaib. Tapi setelah saya melahirkan, saya tidak lagi bisa mendengar. Tapi imbasnya ke anak saya. Islam kok tinggal mengganggu manusia? Puncaknya ialah ketika dia duduk di bangku sekolah menengah atas. Ataupun manusia tidak boleh berbuat zalim kepada sesama muslim. Yang kamu lakukan ini kezaliman. Naik SMA kelas 1. Di situ saya mimpi, saya didatangin seorang kakek-kakek berbaju putih. Di situ dia memberi saya sebuah bunga melati warna putih itu tiga kelopak, cuma 3 kelopak. Kemudian diletakkannya di tangan saya. Terus dia letakkan di tangan saya, dia bilang seperti ini, pegang ya, nanti pasti ada hikmahnya gitu ngomongnya kan. Terus kemudian begitu diletak, kok malah jadi cincin. Di situ cincinnya tuh tiba-tiba melekat di tangan. Terus masuk rumah sakit, sampai dicek ke dokter nggak ada penyakitnya, di ronsen juga nggak ada, sampai dicek ke kandungan. Ternyata barang gaib itu ibaratnya udah tinggal di dalam badannya. Tingkah laku dan tutur katanya benar-benar berubah. Jin ini pun terus berulah. Sekarang ia meminta aneka macam kegemarannya. Harus minum lah. Minuman kamu beda dengan minuman kamu. Kopi hitam. Tidak ada jin minum kopi hitam, bohong kamu. Nah, sekarang kamu keluar dari tubuhnya dalam keadaan tobat. Jak, bawa dia. Dia cinta sama dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak menghiraukan kata-kata yang keluar dari jin yang merasuk di raga Kiti,
Ustadz terus saja melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illahu. Entah mengapa, badannya tiba-tiba saja lemas tak bertenaga. Ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Siapa ini? Kini makhluk gaib pada raga Kitty kembali bereaksi, membuat tubuh mahasiswi semester 1 ini bergerak. Wa sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Pandangan matanya begitu sinis, seperti tidak nyaman mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang masuk ke badan saya itu memang mereka tuh pertama datang tuh dari mimpi kan, kemudian pelan-pelan itu kayak neror gitu ya, seperti ketindihan, tiba-tiba kayak sekelebat gitu lewat di depan. Kadang mereka juga bisa kayak ngasih penglihatan gitu, nanti kalau misalkan besok nih ada apa gitu, besok ada kejadian apa gitu. Qalu ya qaumana inna sami'na. Kitty masih dikontrol energi gaib. Min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq. Di sela-sela reaksinya, Kitty menatap lama Idawati. Mustaqim. Kenapa? Biarkan saya menyelesaikan tugas saya di sini. Apa tugas kamu? Menghancurkan ini badannya. Emang apa salahnya? Panggilan saya kiriman. Dia mencurahkan isi hatinya. Kenapa dia bisa merasuk dalam tubuh gadis yang tinggal di Pasir Panjang, Singkawang ini? Kamu jangan membuat fitnah, ya. Ngaku-ngaku disuruh orang, padahal kamu sendiri yang mau. Ya? Ada mau kirim ke dia, ke mamanya, tapi kena ke anaknya. Oh, berarti kamu jin bodoh. Keluar dalam keadaan tobat. Iya, Pak. Kamu yang mati. Ya. Siapa namanya? Suhini. Terus? Sanca. Kalau sekarang namanya siapa? Tahu. Oh, sekarang nggak punya nama. Kamu diutus tanpa nama ya? Melihat jin itu semakin melunak, Ustadz tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Agama kamu? Ustadz Zunaidi segera mendakwahinya. Nggak punya agama. Ya sekarang kamu masuk Islam, nanti banyak saudara. Tak lupa, Ustadz pun menuntun jin yang menyerupai ular ini untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasyara. Alhamdulillah, Kitty telah kembali kesadarannya. Selain kepala, apa lagi sakit? Saya memang dari pertama diajak ke sini memang sudah tidak enak perasaannya. Mungkin karena jinnya tahu mungkin ya. Terus berdebar hebat gitu. Berdebar hebat, tegang. Terus kaki gemetaran, pusing kepala kan, di jantung nih rasa kayak ditusuk gitu. Terus begitu pas mau dibacain ayat tadi tuh tiba-tiba tuh kayak kayak gelap kayak ketarik gitu. Jadi habis tuh nggak sadar lagi. Jadi perasaan saya itu saya lagi tidur gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka. Pemirsa Ruqyah, Kitty kembali berbeda. Lagi-lagi ia kerasukan.
في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار Kitty yang lembut berubah menjadi sangar, seperti ingin meluluh lantakan siapapun yang berusaha melawannya. Dari awal rukyah juga tatapannya begitu tajam. Saya terus coba ngulik informasi banyak dari dia. Tapi lama-kelamaan dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi dia berusaha untuk menyerang Ustadz Junaidi, berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan saya. Dia juga berusaha untuk melarikan diri dari kami, mencoba menjauh dari kami, berlagak seperti ular, seperti buaya gitu. Itu sama sekali tidak pernah saya pikirkan awalnya, bahwa gadis belia seperti itu, Kitty bisa bereaksi sedahsyat itu. Tak hanya mencoba menundukkan kami, dia pun mencoba melarikan diri, berlari sekuat tenaga meninggalkan kami. Kini dia berlaga seakan-akan menjadi buaya. Kamu jinnya dipakai datuknya. Buaya? Ya. Walau jin tetap bersikeras, Ustadz tak patah semangat. Ustadz terus menasihati jin tersebut. Tuhan, ya, yang kumpulkan Tuhan, bukan Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah semenjak udah tadi selesai rukyah, saya merasa tadi yang seperti pusing, gemetar, sering ngeluh sakit jantung itu. Alhamdulillah sekarang hilang. Terus memang udah 2 hari sakit tenggorokan. Begitu menuju tengah malam, pedas tenggorokannya kan. Jadi begitu alhamdulillah setelah dirukyah, hilang. Kitty ini telah melakukan usaha untuk berobat, mengobati dirinya di berbagai macam tempat. Bahkan melalui pengobatan rukyah syar'iyah ini sudah 3 tahun. Ya, berarti Kitty ini sudah berkali-kali menjalani terapi rukyah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwasanya rukyah ini harus disertai dengan satu pemahaman. Kitty yang sudah 3 tahun menjalani terapi rukyah berulang-ulang, tapi gangguan jin itu keluar sebentar, masuk lagi, keluar sebentar, masuk lagi. Jadi rukyah yang paling luar biasa adalah difahamkan. Ketika pasien sudah paham, baru kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Memang karakter jin-jin seperti itu, dia akan berusaha untuk datang lagi. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Melakukan amalan-amalan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW.